Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. TPA Rawakucing terbakar, puluhan mobil damkar dikerahkan. Mayat bayi ditemukan di saluran air. PJ Gubernur bantah promosikan bacalek DPR RI. Tempat pembuangan akhir atau TPA Rawakucing, Kecamatan Neglasari terbakar. Ratusan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, Damkar Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan, serta Damkar Jakarta berjibaku menjinakkan amukan si jago merah yang membakar perkantoran dan bedeng petugas kebersihan. Banyaknya sampah plastik serta kencangnya angin membuat api cepat merambat membakar gunungan sampah yang ada di area tersebut. Sejumlah pemulung yang berada di lokasi panik dan langsung mengevakuasi barang-barang. Tidak hanya itu, sejumlah mobil berat yang biasanya beroperasi di TPA Rawakucing dihentikan dan keluar untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, namun diduga kebakaran ini akibat cuaca panas ekstrim dan gas metan yang keluar dari tumpukan sampah. Ini kebetulan memang 2 pintu yang dimiliki oleh TPA, pintu 1 dan pintu 2. Satu lem memang sudah terbakar. Nah, saat ini kita sedang melakukan pemotongan jarum biar tidak merambat ke area lain. Dan penyebabnya, Pak? Dugaan penyebabnya sampai saat ini kita masih mencari tahu. Kita nanti konfirmasi ulang ke pihak LH, mungkin ada informasi yang lebih akurat. Akibat kebakaran TPA Rawakucing yang semakin meluas, hingga hari ketiga kebakaran, ratusan petugas dan 95 unit mobil pemadam gabungan masih memadamkan kobaran api. Akibat dari kebakaran ini, puluhan truk pengangkut sampah dihentikan hingga menunggu proses pemadaman selesai. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. 7 kios pedagang yang berada di Jalan Utama Lanut Gorda, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, ludes terbakar. Api dengan cepat membesar karena material kios terbuat dari kayu dan papan. Pemilik kios dengan dibantu warga sempat panik karena api dengan cepat membesar. Mereka langsung berusaha mengeluarkan barang-barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Warga awalnya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal. Petugas damkar menurunkan 3 unit damkar untuk memadamkan api. Pemilik kios belum mengetahui dari mana api berasal muncul. Mereka mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kurang lebih 7 bangunan ya? Nggak tahu akibat apa ya? Nggak tahu. Jam berapa tadi kena bakar? Nggak tahu jam berapa. Soalnya pas waktunya maghrib, jadi saya Ya? nggak bisa nentuin jam-jamnya. Ini masih dipadamkan Mas ya? Alhamdulillah masih. Informasi itu Punya saya ada 4 macam. 4 toko ya? Jualan apa? Mas? Hah? Jualan apa? Jualan servis sejok, Oh, terus warkop, tambal ban, ban ya. tempat punya sendiri, gubuk. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar melakukan pemadaman sekitar 2 jam. Kejadian penyebabnya kita masih dalam penyelidikan, Pak. Cuma untuk informasi sementara, bangunan yang terbakar sekitar 7 ruko yang terbakar, terdiri dari salah satunya bengkel, pakaian, salah satunya itu. Untuk unit yang diterjunkan oleh kita 3 unit, Pak. Dari Modern 1 unit, bantuan dari Nekomas 1 unit, dan kita dari pemerintahan 1 unit, Pak. Ini juga api akibat apa? Untuk api penyebabnya kita masih dalam penyelidikan, Pak, karena api masih menyala, belum bisa kita pastikan penyebabnya apa gitu, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kasusnya saat ini sedang ditangani pihak kepolisian Polres Serang.
Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Warga desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang digegerkan dengan penemuan mayat bayi di selokan pemukiman warga. Saat ditemukan jenazah bayi dalam kondisi tidak terbungkus. Diperkirakan bayi baru dilahirkan karena saat ditemukan tali pusar masih menempel. Tim Inafis Polres Pandeglang langsung ke TKP untuk mengevakuasi jasad sang bayi. Menurut polisi, bayi yang memiliki panjang 48 cm tersebut diperkirakan sudah tak bernyawa selama 6 jam. Memang terdapat sedikit luka-luka ya, yang dimungkinkan luka-luka tersebut itu karena binatang air ya, entah itu udang atau kepiting, kita belum bisa memastikan. Terus untuk panjang bayi tadi kita ukur kurang lebih 48 cm dan lingkar kepala itu kurang lebih 33 cm. Kalau ya udah pasti itu dibuang. Untuk kepastian waktunya itu kalau menurut saya itu kurang lebih sekitar 6 jam ya, di bawah 6 jam, di atas 3 jam. Jenazah bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Berkah Pandeglang untuk dilakukan visum. Polisi juga masih mengejar pelaku pembuangan bayi yang diduga dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Minimarket di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang dibobol kawanan pencuri yang dilakukan saat minimarket tutup. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang dan masuk dengan menjebol atap. Setelah berada di dalam, pelaku menguras barang-barang. Selain uang tunai yang berada di laci meja kasir, pelaku juga mengambil sekitar 900 bungkus rokok dan barang-barang lainnya. Kejadian pencurian sekitar pukul 1 dini hari. Polisi menemukan tangga yang digunakan pelaku untuk naik ke atas atap. Polisi juga sudah melakukan olah TKP di sekitar minimarket. Untuk kejadian tersebut, kami sudah melakukan cek TKP bersama tim identifikasi dari Polres Serang Kabupaten. Untuk saat ini masih dalam lidik, dan untuk kerugian yang diderita pihak Indomaret itu kurang lebih 38 juta rupiah. Hingga saat ini polisi masih mengejar pelaku. Berdasarkan ciri-ciri dan modus, polisi juga memperkirakan pelaku sudah mencuri di beberapa TKP. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.